melanjutkan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita masuk dalam doa pembukaan, namun sebelumnya kita angkat pujian doa yang mengatakan banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan Pendeta Aryani Poli akan berdoa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sungguh baik dan maha baik dalam setiap kehidupan kami. Besar kasih setia-Mu yang tidak dapat
kembali Engkau boleh himpunkan kami, hamba-hambamu dan anak-anakmu ada di tempat ini. Di tengah ibadah doa pergumulan yang diadakan oleh GES Bani Efrata dan Goshen, kami datang bersama-sama kepada Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang sempat mengikuti ibadah secara online. Tuhan tahu dan kenal setiap kami yang datang kepadamu. Kami datang dengan segala beban dan pergumulan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan usaha, bahkan dalam pelayanan kami kepadamu. Kami mau bawa dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Kami akan memperoleh jalan keluar yang terbaik yang Engkau sudah siapkan bagi tiap-tiap kami. Sebab itu kami bersyukur kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih kami masih boleh ada di dalam panggilan-Mu sebagai hamba-Mu dan jemaat-Mu. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan tetap Engkau nyatakan dalam tiap-tiap kami. Memberi kekuatan, kemampuan di tengah kami mengiring, melayani dan mempertahankan panggilan-Mu. Di tengah-tengah kami mau datang dan beribadah kepada Tuhan, Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Karena firman-Mu akan memberikan kami nasihat, kekuatan, penghiburan, bahkan pertolongan bagi tiap-tiap kami. Sebab itu Tuhan, mari Engkau sucikan dan kuduskan tiap kehidupan kami. Ampunkan kesalahan dosa pelanggaran kami. Sengaja tidak sengaja kami lakukan, baik menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kami mau datang berdamai sehingga manakala kami membaca mendengar firman-Mu yang kudus, tertanam baik dalam setiap tanah hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah di dalamnya. Semua kami yang ada mau sama-sama belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang Kau percayakan, Engkau urapi dengan pengurapan khusus. Hidupkan setiap anugerah yang Tuhan sudah percayakan, baik karunia perkataan hikmat, marifat, membedakan segala roh, sehingga dalam penyampaian firman bukan kekuatan akal manusia, Allah Rohul Kudus yang memakai bibir, mulut, lidah hamba berkata-kata menyampaikan isi hati Tuhan untuk memberi kekuatan bagi setiap kami yang ada pada saat ini, bahkan mereka yang mengikuti secara online. Segala bentuk pekerjaan iblis coba-coba merampas setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan, mengganggu dalam ruangan pikiran hati kami sehingga tidak ada kesungguhan konsentrasi bersekutu dengan Engkau di ruangan ini, lingkungan ini. Sehati kami panggil nama, kepatahkan segala kekuatan kuasa kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan keluar, darah Tuhan berkuasa di mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuduskan tempat ini, kuduskan semua kami, berkati urapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami alaskan pemberitaan firman Tuhan sudah bersyukur, bahkan buka ibadah besok penyangkalan diri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, mari kita buka Alkitab kita untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua. Ayat ini mempunyai hubungan yang erat dengan ayat yang ada di Injil Matius 24 ya. Jadi kita baca Wahyu 6 ayat yang pertama dan kedua. Anda tolong salah seorang membacakannya bagi kita semua. Wahyu 6 ayat pertama mulai. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar dan yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung, mari. Ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ya. Lalu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, puji Tuhan. Jadi di dalam ayat firman Tuhan kita pada saat hari ini merupakan suatu penglihatan ya, dari Rasul Yohanes yang dikaruniakan oleh Tuhan
sehingga Rasul Yohanes diberikan suatu kepercayaan yang besar di dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Suatu rahasia yang diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes ini bukanlah suatu rahasia yang mudah dimengerti, melainkan rahasia lewat karunia penglihatan ini adalah suatu rahasia yang akan dibukakan, akan diungkapkan bagi orang yang suci hatinya. Terlebih kalau kita melihat bagaimana Rasul Yohanes ini adalah seorang rasul yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi karena dia begitu mengasihi Tuhan, ditambah lagi dia memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Dan kalau yang dikatakan hati yang bersih, hati yang suci, menurut Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap apa yang keluar dari mulut itu semua bersumber dari hati. Pastilah hati yang bersih mengeluarkan perbendaharaan yang bersih juga. Makanya sangat pantaslah seorang Rasul Yohanes ini dipercayakan suatu anugerah rahasia firman yang begitu besar ya. Karena rahasia ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, hamba-hamba yang dilantik oleh Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang begitu mengasihi Tuhan, supaya rahasia yang suci, yang dalam ini, yang terlindung bisa diungkapkan dengan benar ya. Tidak ada permainan di dalamnya, tidak ada ditambah, dikurangi ya. Kalau pengajaran rahasia pengajaran itu, khususnya ya lewat kamar pengantin ini, tanggung jawab yang besar bagi setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat yang sudah mengenal pengajaran. Mereka harus bertanggung jawab atas setiap kesaksian mereka, pemahaman mereka lewat pengajaran. Jadi apa yang mereka hidupi lewat firman dan pengajaran itu menjadi iman kita semua. Nah, iman ini kan kalau mau terlihat tumbuh ya, iman ini kalau betul-betul dia bertumbuh sempurna ya, tujuannya bagaimana iman ini dibuahi. Maka setiap pemahaman, pengertian yang kita miliki itu harus kita dapat melakukannya. Hidup kita harus berpadan dengan Injil yang kita saksikan dan yang kita beritakan. Nah, ini seringkali banyak kendalanya sebagai orang percaya. Bagaimana kita ini, bahasa Petrus, seperti orang yang sudah dimerdekakan ya. Karena firman Tuhan itu suci dan kudus, menguduskan kita, dan kita menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu harusnya orang yang terlepas, terbebas dari kekhawatiran yang ada di dalam dunia ini. Karena mereka tahu mereka merdeka. Mereka mempunyai janji Tuhan yang mematahkan segala kekhawatiran, kegelisahan, keputusasaan ya, segala hal-hal yang buruk, yang negatif, bahkan sampai hal-hal roh jahat ya, seperti jimat, penyembahan berhala, apalagi opo-opo dan segala hal kekuatan perdukunan, itu semua sudah terbebas. Makanya orang yang merdeka ini, bahasa Paulus, jangan sampai disalahgunakan ya, di dalam kita bersosialisasi, baik dalam perhimpunan orang-orang percaya maupun di dalam kita bersama orang-orang dunia ini ya. Jadi kita harus tetap menyatakan terang. Kita buktikan kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah diungkapkan rahasia firman Tuhan. Terlebih khusus, secara spesifik, bahwa Rasul Yohanes ini percayakan suatu penglihatan yang berbicara tentang keadaan di akhir zaman. Dia belum begitu mengerti ketika dia menerima bagaimana simbolisasi ya, melalui kuda putih ini apa maksudnya. Karena memang belum waktunya terjadi. Sama seperti kita, terkadang kita mungkin menerima firman ya, kita percaya firman itu ya dan amin, tapi ada hal-hal yang kayaknya belum nyampe. Kita yakini firman itu jawaban dalam hidup kita, tapi sepertinya kita belum mengalaminya, sehingga kita tidak mengerti maksud firman Tuhan itu. Sampai kita benar-benar mengalaminya di hari yang akan datang, oh iya, ternyata maksud Tuhan seperti ini.
Tetapi hal yang baik yang perlu kita renungkan, artinya Tuhan sudah beritahu lebih dulu. Ya, walaupun dalam keterbatasan kita memahami firman yang kita sudah terima, ini maksudnya apa? Setidaknya kita imani ini pasti ada rencana Tuhan. Ini pasti ada suatu teguran dalam kehidupan kita semua. Tuhan sudah lebih dulu, karena kan Amos 6 ya kalau tidak salah mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan bertindak, tidak akan menurunkan hukum, tidak akan menurunkan malapetaka kepada umat manusia, kepada bangsa pilihannya tanpa dia beritahu terlebih dahulu. Ya. Cuma kan yang yang menjadi persoalannya, manusia ini sudah dinasihati, sudah ditegur terlebih dahulu, masih saja jatuh. Ya. Makanya seperti bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kehidupan gereja yang sekarang ini. Saya dan saudara adalah Israel. Ya. Israel itu di lain sisi memberikan suatu pengertian kita adalah bangsa yang berkemenangan, bangsa yang merdeka. Ya. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah yang hidup. Bahkan bangsa Israel ini mempunyai perjanjian suci dan kudus lewat darah Yesus Kristus. Itulah kehidupan kita. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Hal-hal yang tidak diungkapkan itu akan diungkapkan oleh Tuhan ya, mengenai masa depan. Hanya saja hati-hati, jangan sampai kita merasa kuat ya, tetapi akhirnya kita jatuh. Makanya dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke 12. 1 Korintus 4 ayat yang ke 11 12. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang. 1 Korintus 10 maksud saya. 1 Korintus 10 ayat yang ke 11 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai Ya. contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Terus Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. ya. Jadi Paulus menerangkan kepada gereja yang hidup sekarang ini di akhir zaman ya. Paulus sudah memberikan contoh buruk ya. Contoh buruk dari apa yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan. Ini bangsa pilihan ya, yang sudah menerima berulang-ulang kali nasihat, teguran, ketetapan, ketentuan Allah bahwa aku akan menuntun engkau, aku akan senantiasa memberkati engkau, akan senantiasa memberikan kemenangan atas musuh-musuhmu, aku akan memberikan suatu tanah perjanjian. Tapi toh 4 dosa besar yang mereka lakukan dalam perjalanan mereka, apa itu? Menyembah berhala, perzinahan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Jadi dengan kita melihat firman Tuhan ini ya ukur-ukur saja sendiri ya. Tidak perlu saya berbicara mengingatkan lagi daripada nanti sakit hati. Lebih baik kita koreksi diri masing-masing. Apakah kita sudah menyembah berhala? Berhala modern sekarang itu bukan berhala di rumah kita ada patung, ada dupa-dupa yang aneh. Mungkin keluarga kita masih ada mengikuti adat istiadat dulu, masih sembah-sembah arwah ya, menghormati orang tua, arwah orang tua kita ya, pergi ke kubur, kita berbicara layaknya betul-betul hidup. Ada yang seperti itu ya, ada ya. Kita sebagai orang percaya ya, kalaupun ada curhatan di depan kubur ya jangan sampai kita udah kayak ngomong seperti seolah-olah hidup ya. Lama saudara minta sama Tuhan kasih hidup itu supaya bisa menemani. Tidak boleh seperti itu. Apa yang sudah mati kita imani, orang itu sudah lebih tenang bersama dengan Tuhan. Jangan kita suruh hidup lagi ya, lebih tersiksa lagi dia mungkin selama berada di dunia ya. Dia merasa banyak pergumulan ya, harusnya kan jalan hidup di dalam Tuhan justru lebih memberikan ketenangan, kedamaian, bahkan sifatnya itu selama-lamanya. Nah, artinya bagaimana kita harus bisa mengerti penyembahan berhala modern sekarang ini jangan terlalu mendewakan hamba Tuhan, mendewakan manusia lah, mendewakan atasan kita ya, karena perbuatan-perbuatan baiknya, dermawannya ya kita patut memberikan hormat, menghargai ya.
Tapi kan biasa hati manusia, ya siapa yang tahu dalamnya hati manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan manusia memiliki hati yang begitu licik, punya motivasi yang betul-betul sifatnya itu negatif. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu ukuran firman Tuhan itu selalu ada. Orang yang baik itu ada firman Tuhan mengatakan banyak orang menyebut dirinya itu baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya. Nah, yang penting di sini setia dalam hal jodoh juga. Ya, kalau mencari jodoh, laki-laki yang baik itu banyak. Semua laki-laki dalam pengenalan pertama dengan wanitanya selalu menunjukkan dirinya baik ya. Tapi apakah dia setia? Konsisten nggak kebaikan dia? Atau cuma karena di masa pacaran aja? Tapi pas sudah mengalami transformasi, nah langsung keluar itu aslinya, ternyata bermuka dua. Selama ini pakai topeng saja. Ya ini bukan cuma laki-laki, perempuan juga ya. Jadi seperti itu. Apakah dia benar-benar setia? Ya. Kalau orang setia, wah itu dia memiliki kebaikan yang konsisten. Ya. Dia melakukan kebaikan kasih yang tidak bermusim. Ya. Jadi segala musim dia akan tetap mengasihi dan mencintai. Nah dalam hal ini kita juga harus mengerti, dalam menyembah berhala ya jangan kita mendewakan. Kita memberhalakan hobi kita, pekerjaan kita. Kita tetap harus tahu ya kebutuhan primer kita, penyembahan primer kita itu kemana, yaitu kepada Allah yang hidup. Kita mencari kerajaan dan kebenaran, itu yang terutama, itu yang menjadi kebutuhan primer, itu yang menjadi pertama. Hal-hal yang lain itu bolehlah kita melakukan dengan setia, itu pun dengan dasar takut akan Tuhan. Memberhalakan pemimpin, memberhalakan gereja, bangunan, ada yang seperti itu ya. Rahasia di dalam Amos juga, Amos 5 ayat 4-5 itu mengatakan carilah Tuhan, tapi jangan engkau pergi ke Betel, ke Gilgal dan Berseba. Artinya itu di masa itu Tuhan tidak suka bangsa Israel ini mencari tempat-tempat yang sudah dinajiskan. Mereka dulu mencari suatu tempat kebaktian yang dimana punya sejarahnya. Dalam 3 tempat itu punya sejarahnya. Sejarah pertemuan nabi-nabi mereka dengan Tuhan. Lalu mereka membuat tugu, disitulah mereka mengadakan kebaktian. Nah, tapi kan itu semua sudah dinajiskan. Jangan kita kembali lagi. Artinya jangan kita melihat perkara tempat lagi secara fisik, tapi yang terutama bagaimana hati dari bangsa itu betul-betul mencari Tuhan, kiblatnya itu kepada Tuhan. Nah itu kan berbicara, jangan juga kita sebagai gereja Tuhan yang sebenarnya kita memberhalakan gereja, sehingga itu mempengaruhi sudut pandang kita di dalam kita beribadah. Ya kita lihat gereja yang bagus itu lebih enak, lebih nyaman untuk bergereja, bahkan sampai kita merasa kalau gereja yang nyaman, gereja yang bagus, gereja yang remang-remang, gereja yang banyak lampunya, gereja yang full band, gereja yang punya penata layan yang waduh cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, apalagi gembalanya masih muda, waduh single lagi, waduh ganteng lagi, tinggi, hidung tinggi, ya jangan mata tinggi aja. Penyakitan berarti. Ya. Wah, itu menjadi pemicu untuk kita datang mencari Tuhan. Padahal kan pemicu kita datang mencari Tuhan bukan karena fisik ya, tapi bagaimana kita menyadari akan firman Tuhan ya. Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan itu. Firman Tuhan menginginkan ibadah kita yang sejati, kita membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan ya. Artinya dengan kehidupan yang kudus dan berkenan, kita mau datang melangkah ke rumah Tuhan untuk mau mencari firman. Tidak peduli orangnya, pembicara yang seperti apa ya, tapi kita betul-betul mau cari apa yang dia bicarakan. Terkadang manusia pun ya, pemimpin pun ada kejatuhannya, ada hal-hal kekurangan, ada hal-hal yang buruk. Kalau jemaat yang bijaksana yang mengerti firman Tuhan, dia tidak akan menilai bahkan menghakimi hamba Tuhan tersebut ya, walaupun dalam segala kekurangannya. Yang mereka cari bagaimana apa yang dia bicarakan ya, walaupun
betul sekali, terkadang kita juga mau menilai ya segala pelayanan pekerjaan yang dilakukan hamba-hambanya itu nampak dari buahnya, ya itu betul. Tapi alangkah bijaknya kita mencari Tuhan, kita melangkah ke rumah Tuhan untuk mendengar, bukan untuk mencari-cari kekurangan dan sebagainya. Jatuh-jatuhnya kalau kita datang seperti itu, kita rasanya ingin cepat pulang ya. Kita ingin cepat kelar ibadah untuk apa? Biasanya untuk gosipin gembalanya, gosipin ibu gembalanya, gosipin penata layannya. Ada seperti itu ya. Atau anak-anak muda ya sekarang itu pertemuan di gereja, tapi itu hanya menjadi batu loncatan aja. Pertemuan yang sebenarnya setelah gereja, jalan-jalan, hangout ya, apalagi ada gebetan ya. Jadi cuma jadi alasan saja ya. Yang menjadi tujuan utamanya bukan gereja. Tujuan utamanya itu setelah gereja. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Itu konsep berhala yang salah sebenarnya. Berhala teman-teman ya, berhala sahabat, tidak boleh seperti itu ya. Berhala gedung, berhala organisasi juga, hati-hati. Ini di kalangan hamba-hamba Tuhan, terkadang dalam organisasi tidak tahu apa yang mereka cari ya. Mungkin ada juga yang memanfaatkan organisasi karena di situ yang mereka cari adalah kedudukan, jabatan dan sebagainya. Saya pernah debat dengan orang-orang Katolik Timur ya, bagaimana mereka itu sangat kelihatan sekali memberhalakan organisasi karena mereka sangat taat mengikuti aturan tradisi. Ya memang betul, tapi ya ada sesuatu yang salah di situ ya, yang mereka pun tidak bisa menyadarinya ya. Kalau yang mungkin karena belum dibukakan saja ya, belum dibukakan. Tapi ya itulah, mungkin memang Tuhan belum berkenan, tetapi setidaknya kita harus memberitahu secara terang-terangan. Jangan sampai memberhalakan baik pemimpin, organisasi, gedung gereja secara fisik ya, itu berbahaya. Tapi harus betul-betul mencari Tuhan. Nah, itu berhala. Belum perzinahan secara fisik maupun perzinahan secara rohani ya. Perzinahan secara rohani ya, contoh sederhana saja. Kita ini sudah mengenal bagaimana cara menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran ya. Misalkan seperti itu. Kalau kita sudah tahu seperti itu, ada mungkin kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu mungkin kita tertekan, menghadapi masalah dan sebagainya ya. Kita jangan salah mencari ibadah-ibadah yang tidak mengajarkan cara menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apalagi saudara sudah punya karunia-karunia roh, tapi saudara pergi ke tempat ibadah yang tidak mengajarkan hal itu, tidak mengajarkan konsep-konsep seperti itu ya. Ini agak sedikit tajam ya, agak sedikit ada kefanatikan. Tapi ya itu, kita harus menjaga kemurnian. Kita tahu kapasitas kita, kemana Tuhan sudah bawa ya. Contoh seperti bangsa Israel sudah keluar dari Mesir itu, kalau dihubungkan dengan tabernakel, perjalanan itu dari Mesir sampai ke Sungai Yordan itu seperti susunan dari halaman. Sudah dibawa ke kamar suci, sudah dibawa kepada pemahaman kamar suci. Jangan saudara turun lagi ke halaman ya. Itu kan jelas di Ibrani 6, coba Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran Tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran ya. Terus tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Kalau dalam Salinan Lama, langsungkan kepada kesempurnaan ya. Itu iman dari dasar sampai kepada iman yang sempurna. Jadi ada tahap-tahap pemahaman kita itu semakin mendalam, semakin bertumbuh, semakin bertambah. Saudara, seperti sekolah, kita kan sudah mengerti dari mulai materi SD, SMP, SMA sampai kita kuliah. Kau sudah di tingkat yang tinggi, jangan suruh balik lagi ke SMP, apalagi ke SD. Tidak perlu. Saudara pertahankan wibawa saudara, jati diri saudara sebagai mahasiswa, bukan siswa SD lagi. Nah itu, terus Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya, dan dasar kepercayaan kepada Allah ya.
tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman. Nah, ini berbicara tentang baptisan sampai hal mujizat. Gereja yang semakin dewasa tidak lagi beralih berkutat di situ lagi. Kita yang dahulu menuntut mujizat, ya semakin dewasa kita tidak perlu menuntut mujizat. Kita sudah dipercayakan melakukan mujizat itu. Ya. Jangan jadi orang cengeng, saudara ya. Baru winalin Tuhan, saya butuh mujizat. Sebenarnya kalau saya melihat kesaksian-kesaksian orang yang sudah mengalami mujizat itu, ketika sudah disembuhkan dan dia semakin bertumbuh, dia betul-betul mengikuti jalan Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Ketika dia kena lagi, dia sudah tidak minta kesembuhan lagi, tapi bagaimana dia meminta kedewasaan, dia semakin taat kepada Tuhan. Ya, contoh ada satu simpatisan ya, yang masih bergereja di kita. Ya, itu luar biasa perjuangan dia, sudah 2 kali Tuhan tolong. Dan hari-hari ini ya dia sudah mulai sadar. Ya apalah, kalau sudah diberikan mujizat, tapi udah kalau memang sudah waktu Tuhan mau apa lagi? Yang penting dia mau membersihkan diri, dia mau lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Karena ada contohnya, 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan, yang balik cuma 1. Ya, itu yang balik cuma 1, itu pun dia datang bersujud menyembah kepada Tuhan. Mujizat itu tidak bisa mengubah seseorang, tetapi ketika hati orang itu diubahkan ya, oleh Tuhan, wah itu sekalipun dia tidak mengalami mujizat, dia tetap akan cinta Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam kalau tidak mau menyembah patung, dia akan dilemparkan ke dapur api. Apa yang mereka katakan kepada raja siapa? Nebukadnezar. Kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami. Kami tidak akan menyembah Baal itu. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menolong kami, tetap tidak akan menyembah Baal itu, sekalipun diancam dengan dapur api. Nah, ini yang disebut kedewasaan rohani. Bukan kita berpikir Tuhan tidak akan menolong ya, tidak. Terkadang Tuhan itu mau menguji kita. Tuhan Yesus ya menunjukkan suatu kedewasaan rohani supaya gerejanya boleh belajar, murid-muridnya itu boleh belajar. Tidak semuanya itu menjadi jawaban Tuhan. Apa yang kita inginkan di dalam pergumulan kita, jawaban di dalam pergumulan kita, tidak semuanya itu Tuhan jawab dalam tanda kutip. Artinya kan kita seringkali meminta sesuai kehendak kita, tapi kehendak Tuhan lain gimana? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau menurut dong, mau mengikuti caranya Tuhan. Tapi kalau anak-anak, mau tidak mau harus nurut ya. Saudara pasti pernah di masa kanak-kanak, mau orang tuanya tidak ada duit, mau orang tuanya marah, tidak senang ya, atau orang tuanya tahu itu membahayakan apa yang dia minta, pokoknya anak-anak ini harus menuntut, harus iya. Nah, anak-anak rohani seperti itu, tidak bisa tidak, harus iya. Terkadang kan kita seringkali seperti itu. Tapi gereja yang dewasa, gereja yang betul-betul setia, percaya apapun jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, gereja yang dewasa yang betul-betul mengalami suatu peningkatan. Coba baca dulu. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka. Ya, jadi ini suatu tragedi ya. Kita yang sudah mengenal karunia, ya, sudah mengecap firman, sudah mengalami aras, ya, tapi yang berbalik. Nah, ini tragis ini saudara ya. Sehingga mereka itu sama seperti mempermalukan nama Tuhan ya. Ini dalam hal liturgi ibadah, saya mau katakan hal sederhana. Ya, kita sudah beribadah kepada Tuhan, tapi kita kembali lagi ya hanya mengikuti cara-cara ibadah yang bukan saya tidak katakan salah ya, tapi ibadah yang seharusnya tidak seperti
sebagaimana mestinya kita sudah mengenal sampai kepada titik penyembahan yang benar, ya itu sama saja kita menurunkan suatu derajat ya. Kita seperti yang sudah kuliah, kita balik lagi ya, ke hal-hal pertobatan ya. Makanya ada istilah gereja halaman, memang penyampaian khotbah mereka, materi mereka itu selalu kena, sebab yang mereka bahas tentang kehidupan sehari-hari ya. Terus aja bertol, ketika ditegur, wah rasanya kena ya. Firman Tuhannya mengena karena berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang pertobatan. Tapi cuma di hari Minggu saja, habis itu hari Senin jadi lagi ya. Habis itu sudah masuk Sabtu, Minggu, wah kena lagi, bagus khotbahnya ya, kena lagi, bertobat lagi, tapi hari Senin jadi lagi. Nah itu yang sebenarnya berbahaya ya. Nah, seharusnya kita yang sudah mengerti akan karunia roh, nah ini tuntutannya lebih tinggi lagi. Jangan sampai kita turun kepada hal-hal dasar lagi. Nah, makanya ini balik lagi ya, perzinahan rohani seperti itu salah satunya. Terlebih perzinahan secara jasmani ya, kita juga harus hindari. Lalu hal yang ketiga, mencobai Tuhan, dan hal keempat itu bersungut-sungut ya. Mencobai Tuhan itu ya hal-hal yang sudah tahu kita dengan kebenaran, dengan hikmat kita menghadapi orang, kita menghadapi pekerjaan, kita menghadapi aktivitas, tapi kita tabrak itu ya, itu namanya mencobai Tuhan ya. Lalu kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita penuh dengan persungutan, kita menjalani hidup, kita bekerja ya, dimanapun kita sudah yakin janji Tuhan, tapi kita sepertinya belum mendapatkan jawaban. Nah kita mulai bersungut-sungut. Nah itu walaupun hal perkara kecil itu bangsa Israel tidak tembus. Artinya kalau kita ada persungutan dalam pekerjaan kita, maka kita tidak akan mendapatkan ya berkat daripada Tuhan. Itu 4 dosa besar yang dilakukan bangsa Israel ya. Makanya itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup sekarang ini. Jangan sampai kita pun jatuh, merasa diri kuat, merasa diri anak Tuhan, merasa diri orang pilihan Tuhan, merasa diri sudah memegang janji Tuhan, tapi yang kita lakukan seperti bangsa Israel. Nah ini yang disebut dengan kepalsuan. Kuda putih ini berbicara tentang kepalsuan dengan kekuatannya. Kuda itu melambangkan kekuatan ya. Makanya kalau istilah di mobil itu, ukuran kecepatan mobil itu ya, tenaga daripada mobil itu selalu memakai horsepower ya, istilah seperti itu, tenaga kuda ya, seperti mobil-mobil sport. Nah, jadi ini melambangkan kekuatan yang akan terjadi di akhir zaman, kepalsuan ya. Dan bahaya sekali ya, bukan kasus di luar sana memang sudah merajalela ya. Segala jenis, segala beragam ya, segala jenis kejahatan itu sudah terjadi di luar ya, ibarat kata di luar bait Allah. Nah, tapi bahasa Petrus justru lebih tajam ya, jangan lihat di luar, dari dalam dulu. Makanya Petrus mengatakan pertama-tama Tuhan hakim itu dari dalam ya. Jadi walaupun di antara kita ini itu ada kepalsuan juga sebenarnya, entah saya ya, atau saudara ya, di dalam jemaat pasti ada kepalsuan juga. Maka kita tidak bisa menjudge. Tapi firman Tuhan ini tajam, dia pergi ya, dia pergi ke pribadi kita masing-masing. Kita yang sudah punya karunia jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kita bermain di hadapan Tuhan. Di hadapan gembalanya boleh, di hadapan jemaatnya seorang hamba Tuhan boleh ya, dengan cara-cara yang memanipulasi dan sebagainya ya, dengan cara-cara penampilan yang kelihatan saleh tapi tidak tahu ya kehidupan sehari-harinya. Itu yang kena masuk dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Walaupun kami bernubuat, kami bersaksi, kami menyembuhkan banyak orang, kami melayani pekerjaan Tuhan, kenapa ditolak oleh Tuhan? Karena ada kepalsuan ya. Kekuatan kepalsuan ini bukan terang-terangan saudara, oh tidak. Justru kekuatan kepalsuan kuatnya dia memanipulasi itu sampai dia bisa bisa memanipulasi, dia bisa membohongi, menipu orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan terang-terangan.
Makanya itu kaitannya dengan Matius 24. Coba kita baca. Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Terus 24 ayat 3 3 mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan Banyak berkata, orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus, Kamu akan mendengar deru perang. oh ya, atau sampai situ kabar-kabar. saja. Ya. Jadi cuma sampai situ. Jadi Mesias itu sudah menggambarkan bagaimana pelayanan mujizat, penginjilan, bagaimana karunia-karunia Roh bekerja, ya. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan, teladan-teladan Kristus, ya. Berbicara tentang Mesias. Nah, itu sebenarnya lebih kepada hamba-hamba Tuhan dulu, ya. Hamba-hamba Tuhan dulu banyak yang menampakkan dirinya secara fisik, ya. Itu kelihatan teladan Kristus, ya. Menjalankan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi semuanya itu justru untuk menyesatkan jemaat. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita merembet ke hal-hal sekuler, ya hati-hati juga. Terkadang pemimpin-pemimpin, mungkin atasan-atasan kita banyak yang mulai bermanipulasi. Apapun yang mereka lakukan pasti ada alasan, motivasi yang buruk, ya. Jadi sampai ya semualah pemimpin yang ada di dunia ini, sampai kepada kasus-kasus. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, ya ngeri, ya. Mereka punya modus-modus jahat, ya, sampai pembunuhan. Ya bukan di kalangan institusi-institusi yang kita anggap membela kebenaran, membela negara, tapi terjadi di dalamnya. Itu apalagi kalau bukan motivasi, ada keinginan yang melibatkan juga ada iri dengki karena perbuatan dosa juga. Jadi dosa memakan dosa, karena percabulan, perzinahan, jadi timbul iri. Itu memang kacau sekali, ya. Kalau orang sudah hidup dalam dosa itu saling kait-mengkait, ya. Ya. Berita-berita yang yang semakin jahat, semakin tidak masuk di akal, ya. Rencana-rencana mereka membunuh, memutilasi, ya. Makanya baru-baru ini saya pun heran itu, ya, gimana otak bisa sampai di dalam perut. Itu sangat, ya, cukup mengerikan juga yang kayak gitu, ya. Pokoknya segala rencana-rencana hal yang jahat itu bisa terjadi. Yang kita anggap orang-orang seperti itu, orang-orang bijaksana, tahu mengerti hukum, tapi bisa melakukan hal seperti itu. Ya apalagi cuma kita. Ya saudara sebagai jemaat juga bisa melihat kami seperti kami ini yang dipercayakan hukum-hukum, ya belum tentu juga kita ini penegak hukum dan pelaku hukum, ya. Bisa saja kami memanfaatkan hukum itu untuk menipu saudara. Bisa saja seperti itu, ya. Makanya inilah kekuatan kepalsuan yang terjadi. Mesias ada di mana-mana, tapi Mesias palsu. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, ya, supaya kita waspada, dan kita juga harus mengukur diri kita. Kita harus bisa mengukur diri kita, jangan ada suatu noda kepalsuan. Di hadapan hamba Tuhan saudara mungkin menipu, di hadapan jemaat saudara mungkin bisa menipu, ya, hamba Tuhan, atau menipu jemaat, menipu orang tua, ya. Anak muda sekarang kan paling banyak itu menipu orang tuanya dengan pergi kemana, bilangnya ke A, pergi ke A, nggak taunya perginya ke B, ya. Dia bilang aku nggak pacaran kok, tapi ada pacarnya, ya. Aku pergi ke gereja tapi nggak ke gereja. Nah, aku beli ini dan sebagainya, ya. Itu anak-anak muda masih sangat rentan, jadi harus hati-hati juga. Tapi zaman sekarang bukan anak muda saja, orang tua pun seringkali seperti itu, membohongi anak dan sebagainya, ya. Ya semua kalangan hamba Tuhan, jemaat, bahkan orang-orang yang kita anggap bijaksana
sana itu pun bisa memanipulasi. Tapi firman Tuhan ini sangat tajam. Ya, tinggal bagaimana kita menerimanya. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, ya, bahwa hari semakin jauh semakin malam. Artinya selagi hari masih siang, nah, itu berbicara hidup kita kalau masih melihat terang firman Tuhan, ya jalankan itu. Karena ada masanya hari sudah malam, ya, itu berbicara dua. Itu sudah kalau hari kematian kita sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Dan kedua, secara umum, secara universal, di mana kita melihat keadaan yang mengerikan. Kita cari tempat ibadah akan sulit, ya. Kita mau cari persekutuan kita tidak akan dapat. Nah, itu juga berbicara tentang zaman antikris. Di zaman antikris cuma 2 saksi yang dipercayakan Tuhan. Siapa itu? Yang tahu nggak? Hah? Musa dan Elia. Cuma 2 saksi itu yang dipercayakan Tuhan, ya. Itu di zaman antikris. Kenapa saudara? Ya karena memang dalam keadaan yang sangat menyiksa, ya. Orang di zaman antikris minta mati tidak bisa mati. Sebagai ayat terakhir, Wahyu 9 ayat yang keempat sampai 6. Coba. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan apapun, tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Ya, ini berbicara keadaan antikris. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Terus? Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Jadi sungguh amat tersiksa, ya. Biar saudara yang melihat berita-berita orang dimutilasi, saya rasanya jadi, nah ini orang yang mutilasi, orang yang sudah masuk penggilingan itu pernah dilihat oleh Ibu Gembala, ya, di zaman antikris seperti itu. Mana orang digantung di pesawat, langsung pesawat naik itu langsung dibuang, ditabrak-tabrakin ke gedung-gedung, benda-benda. Lalu ada orang yang bersembunyi di dalam tanah, itu ada besi yang besar, dia langsung tombak itu sampai ke bawah. Ada orang dimasukin ke penggilingan. Soalnya kalau pernah lihat video kan sekarang ada penggilingan modern, ya, yang kaleng mau barang-barang itu tetap aja hancur gitu, hancur. Bayangkan masukin kaki saudara di situ kan, tapi tidak mati. Nah, keadaan terpotong, terbelah 2, tidak mati. Ya, yang kita rasakan hanyalah kesakitan yang luar biasa. Bayangkan itu. Sampai kita minta mati itu tidak. Maut itu sudah lari. Dan itu diizinkan 5 bulan. Satu menit saja sudah diiris itu udah tersiksa, rasanya mau mati, apalagi 5 bulan. 5 kali 24 jam coba saja. Tapi itu untuk gereja yang tidak setia, gereja yang tidak disempurnakan. Nah, makanya hati-hati saudara, kita selagi hari masih siang, ya wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 48 atau 58 mengatakan kita tetap giat mengerjakan pekerjaan. Sesibuk apapun kita dalam kita bekerja, kita tetap ingat pekerjaan Tuhan. Kita ingat tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, saya selalu ingatkan, bukan semata-mata di dalam gereja. Kita melayani keluarga, melayani orang tua, melayani anak, melayani suami, melayani istri, melayani ya mungkin pembantu. Itu juga jiwa-jiwa sebenarnya. Artinya bukan kita yang majikan jadi pembantu dari pembantu, tidak. Maksudnya melayani dengan kasih, memberikan perhatian dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, dengan rekan. Itu melayani pekerjaan Tuhan, jadi saksi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Nah, itu harus kita tetap giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, karena semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Galatia 6 ayat 9 ya mengatakan bahwa kita senantiasa berbuat baik. Kalau kita tidak lemah,
kita akan mendapatkan upah. Jangan berhenti berbuat baik. Amsal mengatakan, jikalau engkau memiliki kebaikan hati di dalam hatimu, jangan engkau menahan kebaikan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Kalau kita ada belas kasihan, ya lewat lihat orang-orang yang kurang berada, orang-orang pengemis, ya, orang-orang saudara, apalagi saudara seiman, kan bahasa Galatia seperti itu. Kita lakukan hal yang baik terutama kepada saudara seiman, ya kita bantu semampu kita, ya sebisa kita, ya kita bantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nah, itu jauh lebih baik. Makanya ya lewat firman Tuhan ini, puji Tuhan, ya marilah kita tetap menjaga hidup kita tetap dalam terang. Terang firman Tuhan itu tidak ada manipulasi, ya. Selalu terang-terangan, ya. Beda dengan anak gelap, ya itu sembunyi-sembunyi dia. Nah, kalau sudah sembunyi-sembunyi sudah nggak beres itu perbuatannya. Tapi kita adalah anak-anak terang, sehingga kita terluput dari segala kekuatan manipulasi. Puji Tuhan. Kita berdoa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Situ akan berdoa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembahnya Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu sore hari ini. Seberapa kami yang ada Tuhan melihat dari tempat-Mu yang maha tinggi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan kebenaran-Mu di tanah hati kami yang baik Bapa, supaya itu dapat menjadi rema bagi kami, menjadi peringatan bagi kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini Bapa. Kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang mengarahkan seluruh kehidupan kami. Firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan, karena banyak hal yang kami boleh lihat terjadi di tengah-tengah dunia ini Bapa, yang membuat kami rindu dan rindu selalu untuk datang kepada Tuhan. Biar Tuhan kuatkan kami menghadapi situasi kondisi yang ada, dan kami boleh tetap ada di dalam panggilan-Mu. Kami boleh tetap setia Tuhan sampai langkah yang terakhir. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Materaikan segenap perkataan-Mu di tanah hati kami, dan biar itu kami perkatakan dalam setiap hidup kami, dan kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, memandang kebesaran Tuhan, dan tahu berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya firman itu adalah kekuatan bagi kami, yang mampu mengarahkan seluruh hidup kami, untuk kami boleh tetap hidup suci dan kudus pemandangan mata-Mu. Karena itulah kerinduan kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami rindu kekudusan dan kesucian itu menjadi milik kami masing-masing. Oleh sebab itu, kuatkan kami supaya kami dapat bertahan di dalam panggilan-Mu Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan pulihkan dia dengan kekuatan yang baru daripada-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran Tuhan dimanapun dia Engkau utus. Biarlah Tuhan janji-Mu ya dan amin bahwa Engkau selalu memberkati dia. Kami percaya sore hari ini pun Engkau sudah mengurapi dan memberkati kami semua yang ada. Apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing Tuhan, kami mau ditaruhkan di bawah kaki salib-Mu, karena kami terlalu yakin Engkaulah jawaban bagi setiap masalah pergumulan kami yang ada. Oleh sebab itu, kuatkan kami dengan kebenaran-Mu di dalam setiap pergumulan kami, supaya kami mampu menghadapi situasi dan kondisi yang ada Tuhan, sehingga kami boleh tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Sore hari ini kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir, bahkan Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, bahkan sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Inilah kehidupan kami Bapa. Suci kuduskan terus hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni kami dari salah dosa, kelemahan kami. Bersihkanlah seluruh hati dan kehidupan kami dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dari kami. Biar kebenaran-Mu yang menjadi benar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada. Tuhan tuntun setiap langkah kami, bahkan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami, Engkau sudah memberikan kami kekuatan baru lewat kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu Tuhan boleh bertahta di tanah hati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Orang tua kami, kakak beradik kami, bahkan anak-anak kami yang jauh dari kami Tuhan Yesus. Kau lawati mereka sore hari ini, urapi dan berkati, teguhkan iman mereka Tuhan, agar mereka pun semua boleh ada di dalam panggilan Tuhan. Sama-sama kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kami boleh saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai di antara sesama kami. Ini juga menjadi satu kerinduan kami sore hari ini Bapa, yang kami ungkapkan dari dasar hati kami yang paling dalam. Karena kami percaya, kami ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan jawaban dalam kehidupan kami, Tuhan penghibur bagi kami semua yang lemah. Dan biarlah tetap kekuatan baru itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa.
Sore hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengintimidasi kehidupan kami saat ini, kami mau bersatu hati, kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami tolak, tengking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pengacung keluar dari hidup kami, bahkan tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, become true lain. Terima kasih Bapa. Dalam kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan, bangkitkan setiap anugerah yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling mengingatkan Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ini doa dan pengharapan kami kepadamu sore hari ini. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyembah Dia. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, di dalam-Mu, di dalam-Mu. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, di dalam-Ku selama. Dengan lebih bersungguh-sungguh katakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, di dalam-Ku, di dalam-Ku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, di dalam-Ku selama-lamanya. Libidi cry the low, wala ribidi anna wala ribidi
Itrai dulu wala rada sik wala rawai. Bidilau wala ribidi trai di sik idol ada ribidi trai dulu wala rada wala. Haleluya. Kita dengar awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, yang Maha Kuasa. Penetrau di sini barang siapa yang haus, maka akan kuberikan kepadanya air kehidupanku. Medis aku datang saat ini untuk melawat kamu dan melayani kamu, karena aku melihat hatimu yang sudah menarik aku. Bahagialah kamu, hai hambaku dan anak-anakku, karena firmanku yang adalah aku sendiri sudah datang kepadamu. Berbahagialah kamu karena firman itu datang bukan suatu kebetulan, hai hambaku dan anak-anakku. Tapi aku mau supaya kamu semakin dikuatkan, dihiburkan dan dinasehati melalui itu. Di saat ini, hai hambaku dan anak-anakku, banyaklah hal-hal yang terjadi di dunia ini yang mungkin akan mengintimidasi dan membuat iman kamu menjadi lemah. Namun aku mau supaya kamu sungguh-sungguh hanya memandang kepadaku, hanya memandang kepada firman dan kebenaranku semata-mata. Karena itulah yang akan menguatkan kamu dan yang akan menuntun kamu senantiasa di dalam aku. Rikom di sini, pertahankanlah apa yang ada di dalam kamu dan apa yang sudah kamu terima mengenai firman dan pengajaranku, hai hambaku dan anak-anakku. Karena dengan itu aku mau supaya kamu semakin berbuah-buah di dalam aku. Ingatlah bagi mereka yang belum mengenal akan firman dan pengajaranku yang sesungguhnya. Ingatlah jiwa-jiwa itu, hai hambaku dan anak-anakku. Dan di antara mereka itu adalah keluarga-keluargamu, bahkan mungkin anak-anakmu, mungkin orang tuamu. Oleh karena itu, bukan kebetulan kalau kamu ada di dalam rencanaku. Aku mempunyai rencana besar bagi kamu masing-masing, hai hambaku dan anak-anakku. Dan oleh karena itu aku mau supaya kamu menjadi tetap kuat di dalam aku, karena aku membutuhkan hambaku dan anak-anakku yang kuat di dalam aku, bukan anak-anak lemah, anak-anak dan hamba-hambaku yang terus-menerus dipenuhi oleh firman dan kebenaran. Karena firmanku itu adalah pedang yang bermata dua, dia sanggup menusuk jauh ke dalam hati, bahkan sampai di relung jiwamu. Kami di sini karena itu, keselamatan itu bukanlah milik kamu sendiri, hambaku dan anak-anakku. Tapi jika kamu sudah merasakan kasih karunia dan berkat-Ku di dalam kehidupanmu, baiklah kamu membagikannya bagi orang-orang di sekitar kamu, supaya mereka semua boleh datang kepadaku, memuji dan memuliakan nama-Ku. Sudah mengertikah kamu, hambaku yang kukasihi? Medisitra wala yang kerai, dipicana wala kasai, meditri bidikin sitana, tori bikasai dikala yang aku mesai ditrau dicana wala kasai dikantara wasai. Bertahanlah kamu, hai hambaku, aku senantiasa menyertai kamu. Apapun yang kamu perlukan, asalkan itu sesuai dengan kemuliaan dan kekayaanku, sesuai dengan rencanaku, aku pasti akan menggenapinya bagi kamu. Jangan ada kekhawatiran dalam diri kamu, hai hambaku, tetapi firman-Ku
akan selalu menguatkan kamu, dan setia-setialah kamu dalam kesabaran imanmu. Maka aku akan meninggikan kamu pada waktunya, hai hamba-Mu. Dirikan tarawasi cedau kalau Yesus. Bahagialah kamu karena kamu sudah mendengarkan suaraku. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau begitu mengasihi kehidupan kami, sehingga kebenaran firman-Mu Engkau hadirkan di tengah-tengah kami, memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Kami tetap terus maju di dalam mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Kau mengerti dalam segala tantangan yang kami hadapi Tuhan. Pribadi lepas pribadi Engkau mengenal hati kami. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu kami memiliki pengharapan. Janji firman-Mu ya dan amin atas kehidupan kami. Kami mempunyai pergumulan, kami mempunyai kerinduan hati Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang senantiasa membuka jalan agar kami boleh melewati segala tantangan dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Kami yakin dan percaya setiap sakit penyakit yang kami alami boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru lewat kuasa firman-Mu. Kami yang susah hati diberikan penghiburan. Kami yang tertutup jalan Kau bukakan jalan. Bahkan Kau mengerti segala pergumulan kami, Kau tetap memberikan kekuatan dan kemenangan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami imani bahwa kuasa-Mu terjadi dalam peribadatan kami. Bahkan di dalam penyangkalan diri yang ada Tuhan, Engkau akan perhitungkan semuanya. Kau menjadi Allah sumber jawaban atas setiap pergumulan kami. Engkau yang akan senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan kaum keluarga kami masing-masing Tuhan. Orang tua, anak-anak kami, sanak saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau jaga lindungi mereka. Yang kami inginkan Tuhan, kebenaran Allah itu selalu ada mengikat kehidupan kami, agar keselamatan itu Tuhan tidak saja datang bagi kami seorang diri, tapi bagaimana firman-Mu Tuhan, ketika satu orang percaya di dalam rumah tangga, maka seisi rumahnya Tuhan diberikan keselamatan oleh-Mu Tuhan. Itu yang menjadi harapan kami. Kaum keluarga kami yang belum mengenal kebenaran Tuhan, kiranya Engkau hampiri kehidupan mereka. Kau berbelas kasih Tuhan atas hidup mereka, agar mereka juga boleh menerima kebenaran dan menerima keselamatan yang kekal yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah sidang jemaat New Efrata yang ada bersama juga dengan Goshen. Kau berkati Tuhan, berikan kekuatan iman, tambahkan semangat gairah mereka untuk selalu memuji memuliakan Tuhan atas hidup mereka. Terlebih pertumbuhan iman sampai kepada iman yang sempurna, mendewasakan rohani mereka Tuhan, agar menjadi jemaat yang setia, jemaat yang mengasihi Engkau Tuhan, jemaat yang memiliki suatu Tuhan karakter Kristus, menjadi suratan yang terbuka agar hidup mereka juga diberkati. Segala pekerjaan usaha mereka, Hamba-Mu berdoa Tuhan, kegiatan apapun yang mereka jalani, Tuhan Kau membuka jalan, memberkati, kuatkanlah mereka, berikan kesabaran bagi mereka di dalam menghadapi hari-hari yang dengan penuh dengan kesibukan mereka. Biarlah hikmat Allah kasih Tuhan menyertai hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga hamba-Hamba-Mu di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap menjaga Tuhan kekudusan di dalam hidup kami. Walaupun kami sadari banyak sekali kekurangan Tuhan, tapi Tuhan biarlah Engkau memberikan kesabaran, kekuatan, agar kami senantiasa juga memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Kami tetap kuat dan senantiasa giat di dalam melayani pekerjaan-Mu, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sudahi ibadah puasa kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita sudah selesai, kita akan memberikan persembahan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa ada penglihatan. Bu Gembala, ada penglihatan? Ya, baik, kalau tidak ada mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah bagi kami pada saat hari ini. Kami sudah beribadah bersekutu lewat firman dan roh-Mu Tuhan, sehingga rohani kami boleh dikenyangkan, dipuaskan. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan baru untuk kami menjalani hidup kami, supaya menjadi teladan Kristus dan menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini, agar nama Yesus yang dipermuliakan. Saat ini Engkau melihat Tuhan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat baru atas pemberian mereka, dengan berkat jasmani terlebih-lebih berkat rohani Tuhan. Limpah ruahkan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka, kekuatan, kesehatan, hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, semangat yang baru Engkau senantiasa nyatakan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk berkat makanan bagi tubuh jasmani yang sudah disediakan, kiranya Engkau memberkati, terlebih dahulu menguduskan dengan firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami peroleh itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tangan-tangan yang menyediakannya diberkati oleh Tuhan, asal-usul berkat yang ada juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu maupun simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, Engkau juga akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.